Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Sayyidin subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Jamilul Falah, sholimin wa sholimat rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan sholat subuh di awal waktu berjamaah di masjid di bulan suci Ramadan, di ujung-ujung Ramadan. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan iman, kesehatan, kemampuan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah sampai ujung Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat, dan insyaallah kita selalu selaku umatnya yang selalu mudah-mudahan berusaha menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ada dua tema, yang pertama Lailatul Qadar dan mustahik zakat. Lailah al-Qadar. Lailah artinya malam, mulai ba'da maghrib sampai fajar, itu malam. Al-Qadar ada paling tidak ada 4 makna. Yang pertama ketentuan. Allah menentukan takdirnya manusia pada di malam Al-Qadar itu. Rezekinya, kehidupannya, keluarganya dan sebagainya. Yang kedua makna Al-Qadar artinya adalah sempit. Kenapa sempit? Karena seluruh malaikat hadir pada malam itu, sehingga seandainya manusia bisa melihat malaikat, nggak ada orang yang di rumah, nggak ada orang yang di jalan, di pasar, di motor, mobil, semuanya di masjid. Kenapa? Karena begitu banyaknya malaikat, sampai sempit alam ini, dunia ini, sampai malaikat Jibril pun turun, Sayyidul Malaikah. Ya, anazzalu alaihimul malaikatu warruhu fiha. Warruhu itu adalah malaikat Jibril, sampai turun. Ngapain? Mendoakan orang yang intikaf. Doa-doa orang intikaf dikabulkan oleh Allah. Itulah hebatnya malam Al-Qadar. Al-Qadar makna yang ketiga adalah apa namanya itu Pak ya. Jadi ketentuan Allah sempit, dan makna yang ketiga adalah Allah memberikan kepada kita itu ketentuan yang berbeda dengan umat-umat yang lain. Hanya untuk Rasulullah dan umatnya saja. Nabi Adam nggak dapat Lailatul Qadar, Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa nggak dapat. Hanya Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Ya. Kapan terjadi Lailatul Qadar? Di akhir Ramadan, di tanggal ganjil. Tapi menarik bagi kita, tanggal ganjil menurut siapa? Menurut Muhammadiyah, apa NU, apa pemerintah? Hanya Allah yang tahu. Bisa jadi menurut kita ganjil nggak datang, datangnya genap. Kenapa? Karena Muhammadiyah menetapkan. Ya beda kan. Makanya Allah yang tahu. Makanya jangan sampai 22 enggak sholat tarawih, 21 sholat tarawih, 23 sholat tarawih, 24 enggak. Itu namanya Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadar. Jadi milah-milih, padahal nggak tahu kan kapan genap ganjil itu menurut Allah, bukan menurut Muhammadiyah atau NU. Semuanya benar, itu ladang istihad, nggak ada yang salah. Seperti sholat subuh pakai kunut, nggak pakai kunut, nggak ada yang salah. Yang salah itu orang yang nggak sholat subuh, ya Pak ya.
Harus paham. Sekarang udah cerdas sih orang kita, udah paham. Ya, itu al-qadar. Apa yang terjadi, apa yang Allah berikan. Pertama, khairu min alfir syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Misalnya kita baca Quran di Lailatul Qadar, satu huruf 84 tahun kita ngaji. Kita sedekah 1084 tahun kita sedekah. Kita sholat wajib maghrib, isya, subuh, tarawih, witir, tahajud, duha, tasbih, bahwa sholat sunnah kita lakukan sama dengan 84 tahun kita sholat. Begitu luar biasanya pahala hanya untuk Rasulullah dan umatnya doang. Kenapa? Berawal dari peristiwa begini. Diceritakan kaum Bani Israel itu umurnya panjang. Saking panjangnya ada yang 1000 bulan, ada yang 1000 bulan, ada yang lebih panjang. Hebatnya ini orang, malamnya ibadah, siangnya jihad. Rasulullah terkagum-kagum, diceritakan kan? Ya Allah, bagaimana dengan kami, umat kami? Rasulullah itu umurnya 63 tahun. Jadi kalau Bapak umurnya sekarang 62, 11 bulan siap-siap. Ya, Rasulullah 63 tahun, tapi bisa Lailatul Qadar setiap tahun. Kita kira-kira dapat nggak? Wallahu a'lam. Lailatul Qadar itu bukan orang yang paling pinter, bukan kiai, bukan ustaz, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling miskin. Lailatul Qadar itu orang yang itikaf. Orang yang itikaf di masjid, bukan itikaf di mall, bukan di pasar. Itu Lailatul Qadar ya. 84 tahun. Kemudian apa lagi? Allah berikan doa mustajab, doanya dikabulkan. Bahkan diaminkan oleh para malaikat. Kalau kita doa, ya Allah rezeki bertambah, ya Allah husnul khotimah, ya diaminkan malaikat, doa kita diaminkan malaikat dan pasti dikabulkan. Nah itu ya, itu diantaranya. Saya punya niat 2 buku bulan ini, Ramadan ini 2 buku saya terbit, minimal 1 buku ya. Yang pertama bukunya namanya Adab di Atas Ilmu, buku yang kedua Ramadan Mulia. 1 buku dulu ya, karena kalau punya 2 buku harus modal gede. Insyaallah ya, insyaallah. Mudah-mudahan Bapak jamaah harus wajib beli. Kalau nggak beli berarti bukan jamaah saya. Kenapa enggak bercanda ya? Itu buku supaya Bapak bisa bawa pulang kan. Nanti insyaallah terbit setelah Lebaran, insyaallah. Nah, Lailatul Qadar jelas ya. Apa yang terjadi lagi? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malaikat mengucapkan salam sampai terbit fajar. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Masya Allah, Lailatul Qadar kalau Allah berikan kepada seseorang terjadi perubahan. Yang tadi malas ke masjid jadi rajin, yang tadi pelit jadi dermawan, yang tadinya berpuasa jadi orang bersyukur, yang tadinya susah untuk tahajud jadi orang yang ahli tahajud. Itu jadi tanda orang dapat Lailatul Qadar, hijrah, perubahan. Jadi pengen tahu Bapak dapat Lailatul Qadar enggak? Coba lihat, ada perubahan enggak Ramadan kemarin dengan Ramadan sekarang? Itu. Nah, judul pertama. Judul kedua, mustahik zakat. Kenapa saya bahas ini mustahik? Dulu kan kemarin kita bahas zakat, infak, sedekah, wakaf. Ada namanya muzaki, ada namanya mustahik. Muzaki orang yang berzakat, orang yang membersihkan hatinya, pikirannya, tubuhnya, fisiknya, hartanya. Orang mustahik orang yang berhak menerima zakat. Nah, muzaki siapa? Semua orang yang memberikan zakat karena Allah. Contoh misalnya Bapak zakat fitrah. Zakatnya 3,5 liter atau 3/4. Uangnya 45.000. Makannya sehari-hari makan beras Cianjur. Ketika zakat fitrah beras raskin. Ya kira-kira Allah terima nggak? Berarti nggak ikhlas dia. Pelit bin Bahil alias Kikir bin Butut Gasira. Masa makan beras Cianjur ketika zakat fitrah beras raskin? Nah itu berarti dipertanyakan imannya. Contoh sederhana ya. Ikhlas itu ditandai dengan bukti. Ikhlas ditandai dengan bukti. Buktinya apa? Dia zakat itu yang terbaik. Misalnya 45.000 kata Badan Amil Zakat Sedekah dari Depok, kita 50.000 aja. 55. Kenapa 50.000? 45 zakat, 5.000-nya infak misalnya. Untuknya apa? Untuk masjid, Nurul Falah misalnya. Tuh. Ya, jadi itu namanya muzaki, mustahik yang berhak menerima. Ada 8 orang kelompok yang berhak menerima zakat. Pasti Bapak udah tahu semua. Cuma saya ulang-ulang supaya ingat, supaya jangan salah sasaran. Salah sasaran apa? Ustaz, dia janda, dia yatim, kok nggak dapat? Ya lihat dulu, jandanya janda kaya, punya kontrakan 10,
Ya, yatimnya yatim kaya. Jadi bukan janda, bukan yatim. Yuk kita lihat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi salah satu surat yang kita dimakruhkan baca bismillah ada surat Taubah. Ya, kenapa? Karena surat Taubah itu berisi tentang perang jihad. Makanya tidak layak kalimat Ar-Rahmanir-Rahim untuk apa? Untuk surat Taubah. Ya, seperti saya mengkritik ada medsos tuh di Facebook, seorang hafal Quran lalu dia baca bismillah ketika baca Taubah. Saya kritik, mohon maaf ada kesalahan. Saya dicuri, ya Bang. Netizen begitu kan nggak tahu, wah diserang. Ya diserang. Saya jawab begini, anak saya hafiz Quran 2 orang. Saya kritik kalau salah bacaannya, iya kan? Ini ayat, coba lihat. At-Taubah itu ada bismillah ya enggak? Enggak ada. Kenapa baca bismillah? Enggak tahu. Oh, gitu. Akhirnya dijelasin jadi tahu hikmahnya. Jadi surat Taubah jangan baca bismillah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu yang di samping itu ya. Itu. Innamas shadaqatu, sungguhnya sedekah-sedekah itu maksudnya zakat itu lil fuqara'i, yang pertama untuk fakir. Apa itu fakir? Fakir itu Pak belangsak. Kerjaan gak punya, pengacara, pengangguran, banyak acara. Anak 10, istri 1, pada sekolah semua, gak punya pekerjaan. Anak banyak, kerjaan gak punya, karena dimiskinkan oleh rejim ini saya gitu ya. Susah nyari kerja Ustaz, fakir dia. Nganggur, fakir dia. Yang kontrak rumahnya, fakir dia. Ya. Ya, itu yang fakir namanya orang tidak punya pekerjaan dan hidupnya susah, belangsak. Ngerti ya fakir? Yang kedua apa? Masakin, miskin. Nah, miskin peninggalan. Dia punya pekerjaan, Gojek misalnya, tukang parkir atau tukang kue, tukang gorengan atau macam-macam lah pekerjaan. Ada kerjaannya, tapi kurang terus. Memasukkannya cuma 1 juta, pengeluarannya 2 juta, 3 juta. Kenapa? Anaknya 13. Misalnya kurang terus, kurangnya itu tapi ada pekerjaan, namanya miskin. Kira-kira di pondok orang fakir miskin banyak kan fakir banyak miskin. Itu aja lah, kerjasama sama RT RW yang tahu orang pondok yang mana yang fakir, orang pondok yang mana yang miskin. Tuh, jadi nggak ada janda, nggak ada yatim kan? Nggak ada. Ini ada kadang-kadang mama nih, Ustaz saya kok nggak dapat zakat? Maaf, emak ini kan punya kontrakan 20 pintu. Ya, emak itu penghasilannya banyak, kenapa dapat zakat juga? Rasulullah dan keluarganya haram hukumnya menerima zakat. Tuh sampai begitu. Kita tunjukkan. Saya yatim Ustaz, kenapa nggak nerima? Yatim cuma warisannya mobil 3, rumah 4. Ya kan? Nah, nggak berhak menerima zakat. Jadi menerima zakat itu fakir, miskin, bukan yatim, bukan janda. Apa ya? Yang ketiga, wal amilin. Ini yang amil. Amil itu bukan orang mandiin mayit, bukan. Amil ini adalah panitia zakat. Dia menerima, menyalurkan, mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Amil hanya 8/8 dia dapatnya, jangan lebih. Kalau lebih haram hukumnya. Haram apa? Man akala luqmatan min haram la tuqbal salatu arba'ina lailah. Ini kan harus saya ingetin nih. Ada panitia nerima zakat, amil paling gede. Oh, bahaya nih Pak. Sesuap dari haram Allah tidak terima 40 hari 40 malam ibadahnya. Hati-hati amil ya. Hanya 1/8 dari seluruh harta zakat yang diterima. 1/8 itu ya nanti ya dihitunglah. 8 mustahik, kecuali ada 3 mustahik. Ya itu beda nanti ya. Amil itu panitia yang mengurus, yang menerima dan yang menyalurkan. Ada yang nanya, Ustaz, saya amil, saya terima, udah selesai saya bagiin. Malam takbiran ada yang zakat. Bagaimana solusinya? Tanyakan kepada tokoh-tokoh masyarakat, sidang rebut musyawarah. Ini buat siapa? Nah, jangan sampai kita makan harta haram. Ya Pak ya, hati-hati ini. Aduh, hati-hati nih. Soalnya ada ustadz yang menerima zakat lebih dibandingkan fakir miskin. Ya Allah, ada itu. Kalau di sini nggak ada ya, Dumaik ya.
Ada yang laporan begitu, Ustaz gimana? Ya udah, ya dia nanti di akhirat coba nanti lihat ya. An-Nisa ayat 10. An-Nisa ayat 10 itu dijelaskan bagaimana orang-orang yang makan harta yatim, zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Dosanya gede banget. Hati-hati Pak ya. Apalagi dana haji yang sampai berapa triliun. Nah, kira-kira berapa tahun ibadah yang diterima Pak? Allah Subhanahu. Yang ketiga, amin. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, orang miskin tapi ya. Mu'allaf yang miskin. Jangan mu'allaf yang kaya seperti Yusuf Hamka yang punya jalan tol banyak, di mana-mana ada masjid. Dia cita-citanya membangun 1000 masjid, setiap jalan tol bangun masjid. Yusuf Hamka. Kalau nggak percaya Bapak lihat ke Sentul, ada masjid Babalun atau jalan tol Sawangan tuh ya. Nah, itu ada masjid di daerah Cilandak, Masjid Babalun. Itu masjid Yusuf Hamka. Dia punya jalan tol. Orang mu'alaf kaya, dia mah nggak bisa nih Pak. Nggak bisa dibacakan. Ini mu'alaf baru masuk Islam, miskin banget. Nah, kita berikan zakat. Kalau ada, kira-kira nggak ada di pondok, nggak ada, coret nggak ada. Yang 1, 2, 3 ada. Kemudian yang keempat, wafi riqab. Apa riqab itu? Budak. Nah, zaman dulu budak. Zaman sekarang apa ini? Nah, istihad ulama. Istihad sekarang istihad, nanti bisa benar bisa salah. Yaitu ART, pembantu rumah tangga. Ada yang mengatakan itu, atau pekerja berat. Ya, misalnya pekerja dia kerja 24 jam, gajinya tidak cukup. Misalnya kerjanya 24 jam, gajinya hanya 500.000, padahal kerjaannya harusnya gajinya 10 juta misalnya. Ya, dia tapi rikob, budak namanya, budaknya berhak menerima zakat. Tuh, kalau nggak ada coret pondok ya. Kemudian wa fisabilillah. Nah, di jalan Allah. Siapa di jalan Allah? Pelajar, santri, mahasiswa, apalagi ustaz, kiai, khotib, muazzin, merbot. Itu fisabilillah tuh banyak, fisabilillah tuh banyak banget fisabilillah. Nah, contoh, saya waktu madrasah aliyah negeri dapat dana selama sekolah di Manfaat Jakarta dari Badan Amil Zakat Infak Sedekah basis DKI Jakarta. Ya, bayaran waktu itu 25.000, dapat zakat 75.000. Berarti uang 50.000 saya dapat tuh lebihnya. Bayaran 25.000 ke sekolah, 50.000 saya ambil itu. Sekolah di aliyah. Alhamdulillah saya sekolah selalu negeri, belum pernah swasta, tapi tidak jadi pegawai negeri. Benar kan? Kenapa? Nggak boleh guru saya Almarhum Kiai Yusid dan Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Insyaallah S3 juga negeri, insyaallah S3 negeri. Selalu negeri, nggak pernah swasta kecuali yang pindah MI. SD negeri Boyolali, SMP negeri Arum Manfaat Jakarta, EIN, kemudian UIN, ya kan? Negeri semua. Tapi jadi pegawai negeri. Karena nggak boleh guru. Kita turutin guru, alhamdulillah berkah. Alhamdulillah. Ya. Almarhum Ustaz Kiai Haji Husin dulu. Intinya jangan pegawai negeri dah. Kenapa? Pokoknya jangan. Kenapa? Pokoknya jangan. Bingung jawaban. Ya dah. Ya Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya waktu itu lulus tulisan, jadi dosen UIN. Lulus tulisan. Lisan ujian di Kementerian Agama di Lamongan Banteng. Saya izin. Ustaz, afwan deh, saya minta izin. Besok saya mau ujian. Ujian apa? Pegawai negeri, dosen di UIN. Saya doain gak lulus. Lah Ustaz doain gitu. Antum udah di langit, kenapa turun ke bumi? Aduh, jawabannya dahsyat. Di langit turun ke bumi. Astagfirullah. Jawaban dahsyat dari almarhum. Alhamdulillah seperti ini keadaan saya. Jadi berkah kan. Itu diantaranya kenapa alasannya saya nggak di pegawai negeri, karena dilarang oleh dua guru saya. Insyaallah jadi berkah buat semuanya. Amin. Nah, fisabilillah panjang. Fisabilillah itu bisa macam-macam ya. Misalnya saya dapat zakat dari Masjid Jamilul Falah. Saya terima. Kenapa saya terima? Karena termasuk fisabilillah. Untuk apa? Untuk saya salurkan lagi. Saya makan cuma sepiring, Mbak. Saya banyak dari Masjid Jamilul Falah, dari Masjid Al-Rahmat, dari Masjid Nurul Jihad, dari Musola Al-Ridha, dari Musola Al-Latif, dari Masjid At-Taubah. Banyak banget. Itu bisa banyak banget. Buat apa itu? Buat keluarga saya yang susah, keluarga istri yang susah. Semuanya pokoknya diberikan. Jadi bukan untuk saya. Kalau saya makan cuma sepiring, alhamdulillah berkah. Begitu. Jadi nauzubillah saya terima seluruhnya 100% enggak ya. Jadi ini terima kasih itu namanya yang berkah, terima dan kasih.
Jadi nggak ada tolak bala. Nggak ada tolak rezeki, yang ada tolak bala. Jadi fisabilillah itu lengkap ya. Pelajar, santri, mahasiswa, ustaz, kiai, ajengan, apalagi imam, merbot, macam-macam lah. Itu namanya fisabilillah. Bangunan masjid enggak, walau bangunan bukannya zakat tapi wakaf. Jadi beda nih. Jadi mohon maaf nanti kalau panitia, kalau ada sisa uang zakat tidak boleh untuk bangunan. Kenapa? Bukan bidangnya. Ada zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal untuk usaha, zakat fitrah untuk hari raya Idul Fitri. Kalau wakaf, sedekah jariah baru masjid bangunan. Jadi nanti kalau ada sisa zakat tidak boleh untuk masjid, paham Pak? Ini harus disampaikan. Ini harus bisa banyak nih buat nggak boleh. Ini berbeda. Kalau Bapak bilangnya, ini saya sedekah jariah untuk almarhum bapak saya, almarhum mak saya, itu namanya wakaf. Itu beda. Ya Pak ya? Harus bedain. Zakat nggak boleh untuk masjid. Wakaf ya. Bahkan ada wakaf produktif. Saya jelasin dulu wakaf produktif. Wakaf produktif itu wakaf yang dimanfaatkan jadi usaha. Bangun hotel, bangun minimarket, bangun warung Madura, dimanfaatkan, diusahakan untuk pembangunan masjid, untuk bayar listrik, untuk kesejahteraan khotib mimbar misalnya ya. Jadi imam tuh 1 juta, kalau di Jokogeran 10 juta. Kalau di Malaysia sekali jadi imam sholat tarawih 4 juta. Kalau Masjidil Haram dikasih cek mau berapa? Di Masjid Jibril Pala, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu dari mana uangnya? Dari mana ya? Dari wakaf amal jariah. Bagaimana caranya? Nah itu yang Masjid Joko Karian cerita begini. Setiap hari Jumat diumumkan, bapak-bapak, alhamdulillah hari ini saldo 0 rupiah. Padahal pemasukannya 200 sampai 300 juta per minggu. Buat apa itu? Orang yang susah, orang yang nganggur, ya, orang yang ini kadang-kadang maaf. Ada panitia yang nyimpen duit sampai 50-70 juta. Khotib 50 ribu. Astagfirullah, zolim, dosa siapa? Itu pengurus masjid itu, dosa. Itu uang, bukan uang dia, kecuali uang dia, uang siapa? Uang umat, untuk umat, ya. Bukan masalah kesejahteraan, bukan. Kita hargai. Dia kan ustadz kuliahnya berapa tahun? Pesantren berapa tahun? Ayo, kuliah saya berapa tahun, Pak? S1 5 tahun, S2 7 tahun. Karena mendampingi Ustaz ini jadi lama, 7 tahun, harusnya 2 tahun. S3 insya Allah, mudah-mudahan 2 tahun saya kerja, 2 tahun selesai insya Allah. Doain ya, 2 tahun selesai. Artinya pendidikan, ya, pengaruhnya itu kan biayanya gede. Memuliakan khotib itu karena pendidikannya dia dulu. Bukan masalah ikhlas, ikhlas yang ditanya Ustaz udah tahu pendidikan ikhlas ya. Ya, saya menerima ya, nggak dapat nggak terima. Maaf ya, maaf Ustaz Sidik. Hari ini saya nggak terima ya untuk bangunan. Khusus hari ini, kalau kemarin saya terima karena saya butuh ya. Hari ini saya nggak terima. Maaf bukan sombong gitu kan. Emang sengaja kalau minggu keempat saya nggak terima untuk bangunan. Walaupun dikit lumayan kan, dapat pahala juga kan. Ya, karena saya lagi butuh jadi saya nggak terima. Ya, butuh apa? Butuh surga Allah gitu kan. Ya, tadi nggak mau infak, nggak punya duit saya infak itu aja dah. Ya, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Yang berikutnya, fisabilillah tahu ya, fisabilillah. Kemudian yang berikutnya, zakat itu untuk siapa? Wabnis sabil. Nah, maaf, ada yang kurang. Wal ghorimin, maaf, ghorimin enggak belum. Ghorimin dulu ya, ghorimin baru fisabilillah. Ghorimin itu utang. Orang yang punya utang. Utang apa? Hutang kesehariannya. Misalnya, hutang kebutuhan sehari-hari. Utang odol, utang beras, utang di sekolahan nggak pernah bayaran, utang pengajian nggak pernah bayaran. Kayak alhamdulillah di Kebun Salim, santri mukib bayarannya mahal Pak, 50 juta nolnya ini dibuang nolnya 50 ribu. Padahal di full di situ, tinggal di situ dapat ilmu 50 ribu. Ada dari Batam, ada yang di Kalimantan, Sumatera 50 ribu sebulan. Kalau dia kos berapa? 500 ribu. Bagaimana kayak itu kan berkah 50 ribu. Undang anak TPA 40 ribu. Alhamdulillah banyak yang ada 2 tahun nggak bayaran. Nggak apa. Itu perjuangan. Alhamdulillah. Itu kejadiannya. Maaf saya ceritain supaya Bapak paham. Orang yang punya hutang bukan hutang mobil, bukan hutang motor, bukan hutang rumah.
Bukan, tapi hutang keseharian. Misalnya bapak punya istri melahirkan, bapak punya duit berat banget. Nah, terpaksa, itu namanya orang yang berhak menerima zakat. Ya. Lalu yang berikutnya yang ke fisabilillah. Yang terakhir wabni sabil. Apa wabni sabil? Orang yang musafir dalam perjalanan dakwah. Contoh, jamaah tabligh misalnya. Jamaah tabligh dia keliling dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, ternyata nggak punya duit, pulang kampungnya. Nah, kita dari zakat itu kita beri. Misalnya contohnya ya, tapi harus jelas, benar nggak dia nggak punya duit? Harusnya selektif. Nanti ngomong-ngomong ya. Itulah pentingnya teliti sebelum memberi ya. Jadi ada 8 orang yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, panitia amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, budak atau pembantu atau yang sejenisnya. Yang keenam, utang, yang orangnya punya utang. Yang ketujuh, fisabilillah, ustaz, kiai. Yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Mudah-mudahan kita paham dan kita bisa amalkan sehingga benar-benar zakat itu tersalurkan bersih. Kita tidak mau ada harta haram masuk ke dalam diri kita. Buktinya adalah jangan sampai hadis Rasulullah SAW mengatakan, man akala luqmatan min haram lam tuqbal salatu arba'ina lailah. Siapa yang memakan sesuap saja dari haram, Allah tidak terima puasanya, ibadahnya 40 hari 40 malam. Sama seperti bapak nih mau lebaran, tuh pinggir-pinggir jalan kan ada yang nukarin uang ya kan? Yang 50.000, ya 100.000 supaya dapat uang baru pecahan. Bapak bertransaksi seperti itu haram hukum. Kenapa haram? Dalilnya Allah bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. 50.000 cuma dikasih 40.000. Berarti dipotong kan? 10.000-nya itu riba. Itu Pak, hati-hati nih. Saya jelasin apa adanya. Kalau Bapak masih bertransaksi begitu, dosanya Masya Allah, baik dia ataupun Bapak sendiri. Bagaimana caranya nukar yang baik supaya jangan termasuk riba? Nukar ke bank Syariah Indonesia atau bank apa gitu, bank apalah ya, yang baik ke bank. Kalau ke bank itu jadi nasabah, misalnya BSI, Bank Syariah Indonesia misalnya, Bapak tidak akan dipotong. Sama 100.000, 500.000. Kalau dipotong namanya riba dan dosa yang ditanggung dunia akhirat. Nauzubillah ya, mari kita tutup dengan doa. Paham ya Pak ya? Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan dan diterjemahkan dalam keseharian kita, Lailatul Qadar dan dengan mustahik zakat. Insya Allah kita ketemu lagi nanti setiap Ahad ketiga ya. Ahad ketiga, minggu ketiga mungkin setelah Syawal atau setelah Dzulqa'dah nanti ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dengan Masjid Nurul Falah. Saya tidak akan melupakan Masjid Nurul Falah apapun yang terjadi karena saya lahir di sini. Ya Pak ya. Insyaallah doakan, insyaallah bulan Juli saya ujian, gak punya duit tapi punya Allah. Mudah-mudahan bisa lulus. Ya, udah lulus saya kuliah lagi, saya konsentrasi S3, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa, saya minta cuma doain saya semoga apa yang saya ceritakan terkabulkan. Saya punya hutang sama almarhum Haji Muhammad Arif bin Ilham, hutang ada lunasi, apa ya? Judulnya tentang Azikro ya, dan saya punya hutang begitu, makanya saya harus lunasi. S3 selesai 2 tahun, mudah-mudahan 2028 saya lulus ya, mudah-mudahan. Ini mohon doanya bi barakati wa karamati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Ya Allah, kulli sahabati Rasulullah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'ama wa ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ujibi sultanik. Allahumma salli wa ala Allahumma firli muslim wal mu'minin wal mu'minat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Dosa ibu ayah kami, kakek nenek kami, istri kami, suami kami, kakak adik kami, mantu mertua, cucu keturunan kami, guru-guru kami ya Allah.
almarhum Kiai Haji Husin bin Lisan, almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham bin Haji Ilham Marju, almarhum Kiai Haji Ali bin Al-Qawi, almarhum seluruh guru kami yang wafat ya Allah, seluruh dosa orang. Ampuni seluruh dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang hidup apalagi yang wafat. Wabil khusus jamaah Masjid Jami Nurul Falah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bersamakan kami dalam ridha-Mu dan surga-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami akidah yang kuat, ibadah yang usuh, hati yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat, rezeki yang halal, berkah dunia akhirat, keluarga yang sempurna, anak cucu kami. Karuniakan kami ya Allah Lailatul Qadar ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina ya Allah. Merdekakan Palestina ya Allah. Hancurkan Zionis Israel laknatullah. Hancurkan Donald Trump ya Allah dengan Amerika ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami di Iran ya Allah, di Suriah, di Sudan ya Allah, dan seluruh belahan dunia ini ya Allah. Bahagiakan kami di akhir Ramadan bisa termasuk hamba-Mu yang minal aidin wal faizin. Mohon ampuni ya Allah. Kami lalai, kami malas, kami bakhil, kami sering berkeluh kesah ya Allah. Bahagiakan kami ya Allah dengan ridha-Mu dan surga. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, semua kami yang punya hajat hari ini, kabulkan hajatnya ya Allah. Hajat dunia akhirat ya Allah. Yang rezekinya mampet luaskan ya Allah. Yang punya utang lunaskan ya Allah. Yang sakit sembuhkan ya Allah. Yang punya masalah berikan jalan keluar ya Allah. Yang punya hajat apapun kabulkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saya tadi ada terharu sedikit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.